Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Tentu kalian tetap sehat ya dan juga tetap semangat walaupun kalian masih belajar melalui video pembelajaran kita kali ini. Nah, pembelajaran matematika kita kali ini sudah sampai bab 2. Bab 2 ya. Sebelumnya kalian persiapkan dulu buku pelajaran kalian, pelajaran matematikanya dan juga buku catatan untuk mencatat materi yang penting yang perlu dipahami pada pembelajaran kali ini. Itu akan memudahkan kalian untuk mengulang kembali pelajaran atau materi yang kita pelajari hari ini. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang FPB dan KPK. Pada bab 2 ini kita akan mempelajari FPB dan KPK. Untuk dasar dari FPB dan KPK itu adalah faktor dan kelipatan. Nah ini ya, sekarang kita mempelajari pertama itu adalah faktor dan kelipatan suatu bilangan. Nih, faktor dan kelipatan suatu bilangan. Ini adalah dasar dari KPK dan FPB. Sebelumnya, apakah yang dimaksud dengan faktor suatu bilangan? Nah, faktor suatu bilangan adalah bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Itu yang dimaksud dengan faktor suatu bilangan. Bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Lalu, faktor persekutuan itu apa? Faktor persekutuan adalah faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. Setelah mendapatkan faktor suatu bilangan, nanti ada dua bilangan, mana saja faktor yang sama. Itu yang disebut dengan faktor persekutuan. Lalu kalau kelipatan, apakah yang dimaksud dengan kelipatan suatu bilangan? Kelipatan suatu bilangan adalah perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Bilangan asli itu adalah contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Itu adalah bilangan asli. Lalu apa yang dimaksud dengan kelipatan persekutuan? Kelipatan persekutuan itu adalah kelipatan yang sama dari dua bilangan atau lebih. Misalnya ada dua bilangan. Bilangan pertama itu kelipatannya berapa saja, bilangan kedua kelipatannya berapa saja, mana saja yang sama, itu yang dimaksud dengan kelipatan persekutuan. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, sekarang kalian perhatikan penjelasan berikut ini ya. Yang pertama itu adalah menentukan faktor dan faktor persekutuan. Contoh, misalnya contohnya adalah faktor dari 18. Nih, faktor dari bilangan 18 ya. 18 itu bisa dibagi berapa saja. Nah, seperti itu bisa dibagi berapa saja. Kita coba dari 1 tentu ya, kalau 18 itu bisa dibagi 1. Nah, bisa dibagi 1 ya, 1. Lalu, apakah 18 bisa dibagi 2? Bisa. Tulis 2. 18 bisa dibagi 3? Tentu saja bisa. Tulis. Nah, ini bisa dibagi 3 ya. 18 bisa dibagi 4? Nah, 18 tidak bisa dibagi 4. Oke, 4 bukan faktor dari 18. Bagi 5? Tidak bisa juga. Bagi 6? Tentu bisa. Ini bagi 6. Bagi 7 tidak bisa. Bagi 8 juga tidak bisa. Bagi 9. Bagi 9 bisa ya. Lalu bagi berapa lagi? Dibagi 18. Ini ya.
18 dibagi 18 itu hasilnya 1. Seperti itu ya. Ini adalah faktor dari 18. Untuk mempelajari ini kalian harus sudah hafal perkalian dan pembagian ya, agar bisa lebih mudah untuk menemukan faktor-faktor ini. Seperti itu ya anak-anak. Perkalian dan pembagian sangat penting di sini untuk lebih cepat untuk menemukan faktor dari suatu bilangan. Ini ya, dan ketemu faktor dari 18. Misalnya contoh lain lagi. Nah, ini faktor dari 24 itu berapa saja? Nah, tentu yang pertama itu 1 ya. 24 itu bisa dibagi 1 ya. Semua bilangan itu bisa dibagi 1. Ini 1 bisa dibagi 2? Bisa, karena bilangan genap pasti bisa dibagi 2. Itu ya. Lalu bisa dibagi 3? Bisa. Bisa dibagi 4? Juga bisa. Bagi 5 tidak bisa. Bagi 6 bisa. Dibagi 7 tidak bisa. Dibagi 8 bisa. Dibagi 9 tidak bisa. 10 tidak bisa. 11 tidak bisa. 12 bisa ya. Dan juga terakhir nanti adalah 24. Nah, ini adalah faktor dari 24. Kita sudah bisa menemukan faktor suatu bilangan. Sekarang faktor persekutuan. Nah, dari dua bilangan ini ya. Faktor persekutuan dari 18 dan 24 adalah, untuk mencari faktor persekutuan kita lihat mana saja bilangan yang sama dari dua faktor ini. Kali-kali ya bilangan yang sama. Nah, ini 1 sama, 2 sama. Nah, sama ya, ada duanya. Lalu 3 juga ada. Ini 3. 6 ya, sama-sama ada 6. 9 tidak ada. Nah, ini berarti faktor persekutuan dari 18 dan 24 adalah yang kita lingkari ini, ditulis 1, 2, 3 dan 6. Seperti itu ya anak-anak, mencari faktor dan faktor persekutuan dari suatu bilangan. Contoh lain lagi ya, kita tentukan faktor. Nah, ini ada faktor dari 12 misalnya. Berapa saja faktor dari 12? Nah, 1 itu sudah pasti ya, 1. Lalu 12 bisa dibagi 2? Bisa. Bisa dibagi 3? Tidak bisa. Dibagi 4? Juga bisa. Bagi 5? Tidak bisa. Bagi 6 bisa. Bagi 7 tidak bisa. 8 tidak bisa. 9 terakhir itu adalah 12. Sudah menemukan faktor dari 12. Sekarang faktor dari, misalnya faktor dari 20. Nah, ini faktor dari 20 berapa saja? Ini 1 sudah pasti ya. Dibagi 2 juga bisa. Dibagi 3 apakah bisa? Tidak bisa. Dibagi 4 bisa? Nah, dibagi 4 juga bisa. Bagi 5. Bagi berapa lagi? Ya, dibagi 10. Bagi berapa lagi? Nah, yang terakhir adalah dibagi 20. Kita sudah bisa menemukan faktor dari 12 dan 20. Sekarang faktor persekutuannya. Nih, faktor persekutuan. Dari 12 dan 20 adalah, nah ini kita lingkari bilangan yang sama ya. Ini 1 sama ya, 2 sama, 3 tidak ada ya, 4, nah ini ada 4, 6 tidak ada, 12 tidak ada kan. Ini
kita sudah menemukan faktor persekutuan dari 12 dan 20, yaitu berapa? 1, 2, dan 4. Nah, ini adalah faktor persekutuan dari 12 dan 20. Dan mengerti ya anak-anak? Untuk menentukan faktor dan faktor persekutuan. Nah, sekarang kita akan menentukan kelipatan dan kelipatan persekutuan. Kelipatan. Ya, tadi faktor dan faktor persekutuan. Sekarang kelipatan dan kelipatan persekutuan. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi, kelipatan suatu bilangan itu adalah perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Contoh, nih ya, contoh. Kelipatan dari 4. Apa saja ya kelipatan dari 4 itu? Nah, tentu yang pertama itu adalah 4. Nah, 4 dikali 1, 4. Sekarang 4 dikali 2, 8. Betul. 4 dikali 3, 12. 4 dikali 4, 16. 4 dikali 5, 20. 4 dikali 6, 24. 4 dikali 5 ya, 5 dikali 6, 4 dikali 7, 28, dan seterusnya. Nah, ini dan seterusnya ya kelipatannya. Tuh ya, sekarang misalnya contoh lagi. Kelipatan dari bilangan 6. Nah, tentunya 6 kali 1 itu pertama adalah 6. 6 kali 2 adalah 12. 6 kali 3, 18. 6 kali 4, 24. 6 dikali 5, 30. 6 dikali 6, 36. 6 dikali 7, 42, dan seterusnya. Ini kelipatan ya. Kelipatan suatu bilangan. Nah, bilangan yang dikalikan bilangan asli. Nah, ini ya, bilangan asli itu dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Ini dikalikan. Sudah menemukan kelipatan dari suatu bilangan. Sekarang adalah kelipatan persekutuannya. Nah, ini kelipatan persekutuan dari 4 dan 6 adalah, nah seperti tadi pada faktor itu kita temukan bilangan yang sama ya. Yang mana saja bilangan yang sama? 4, 6 tidak sama, 8 tidak ada yang sama, 12. Nah, ini ada 12. Ya, 12 dikali-kali 16, 18, 20 tidak ada 24. Ini sama. 24. Nah, ini tidak ada yang sama lagi ya. Mungkin nanti kalau ini diteruskan pasti ada lagi yang sama. Jadi dari yang kita tulis ini berapa saja ya kelipatan persekutuan dari 4 dan 6 ini? Ya, 12 dan 24. Nih ya kelipatan persekutuannya. Nih 12 dan 24 dari yang kita tulis, atau bisa juga kita tulis seperti ini saja ya. 12, 24, dan seterusnya. Karena kalau diteruskan pasti ada lagi bilangan yang sama, kelipatan yang sama. Seperti itu ya. Kita tulis 12, 24, dan seterusnya. Seperti itu ya anak-anak. Nah,
lain lagi. Kelipatan dari misalnya dari 3. Ya itu berapa saja ya kelipatan dari 3? 3 kali 1, 3. 3 kali 2, 6. 3 kali 3, 9. 3 kali 4, 12. 3 kali 5, 15. 3 kali 6, 18. 3 kali 7, 21. Dan seterusnya. Kalau teruskan masih panjang lagi ya. Nih, kita tulis dan seterusnya seperti ini. Kita pakai titik-titik. Lalu misalnya lagi kelipatan dari 8 misalnya 8 ya. Apa saja ya kelipatan dari 8? Itu 8 pertama ya. 8 kali 1 8, 8 kali 2 16, 8 kali 3 24, 8 kali 4 32, 8 kali 5 40, 8 kali 6 48 dan seterusnya. Ini kalau dituliskan ada lagi ya. Ini kali 8 itu adalah 24 ya. 3 kali 8 24 lalu dan seterusnya. Itu ya yang ada nanti kelipatannya. Kelipatan persekutuan. Sekarang kelipatan persekutuan. Dari 3 dan 8 adalah, nah berapa saja ini? Ini kita tidak menemukan kan yang sama ya, karena mungkin jaraknya ada, ini ada 24 tadi yang terakhir kita tulis. Ini kelipatannya 24. Berarti ini kita tulis 24 ini koma dan seterusnya. Nanti pasti ada lagi kelipatan yang sama. Itu ya anak-anak, untuk mencari faktor dan faktor persekutuan serta kelipatan dan kelipatan persekutuan. Ini merupakan dasar untuk pembelajaran kita selanjutnya nanti untuk FPB dan KPK. Di sini perlu kalian ketahui dan selalu mau ditekankan, kalian harus hafal perkalian dan pembagian karena kalian sudah kelas 4. Pada kelas 2 dan kelas 3 kalian masih mempelajari tentang dasar-dasar dari perkalian, pengertian perkalian ya, bagaimana perkalian tersebut. Nah, kalau sudah kelas 4 kalian harusnya sudah hafal. Seperti itu ya anak-anak. Ya, itu tadi ya anak-anak pembelajaran kita hari ini mengenai bab 2 ini, yaitu FPB dan KPK. Kita telah mempelajari dasarnya terlebih dahulu mengenai FPB dan KPK yaitu faktor dan kelipatan. Nah, tuh kalian pelajari, pahami baik-baik materi yang sudah kita pelajari hari ini. Nanti untuk pelajaran selanjutnya agar kalian lebih mudah lagi. Ya, kalian harus bisa memahami materi hari ini. Baiklah anak-anak, untuk materi hari ini cukup sampai di sini dulu. Nanti kita akan sambung lagi ke materi berikutnya. Kalian harus tetap semangat, tetap menjaga kesehatan kalian dan patuhi protokol kesehatan. Baiklah, pembelajaran kita kali ini cukup sampai di sini. Sampai ketemu lagi pada pembelajaran berikutnya ya anak-anak. Bye bye.